rekaman CCTV. Temui aku besok di penthouseku. Tidak ada penolakan. Jika kau menolak, maka aku akan menjemput paksa dirimu. Sebuah pesan dari Elan membuat tubuh Ella menegang dengan raut wajah terkejut. Tangan Ella meremas ponselnya dengan penuh kegelisahan dan rasa takut yang menyelimutinya. Ya, Ella baru saja mendapatkan pesan masuk dari Elan. Namun sungguh, wanita itu sama sekali tak mengira kalau Elan akan mencoba memberikan ancaman rendahan seperti ini padanya. Ella mulai gelisah, mondar-mandir tak menentu. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Beruntung Christian belum pulang. Kalau saja Christian sudah pulang, pasti Ella akan dicurigai oleh Christian. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tangan kiri Ella mulai meremas-remas rambutnya penuh kegelisahan. Ella menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Berkali-kali dia berusaha untuk mencari solusi, tapi ternyata malah nihil. Ella tak mampu berpikir jernih. Tidak, aku tidak akan menemuinya, gumam Ella gelisah. Ella mengusap wajahnya kasar. Semua perasaan begitu campur aduk. Tak tahu harus seperti apa. Ella ingin menghindar sejauh mungkin, tapi semuanya sulit. Jika sampai dirinya nekat, benar-benar menghindari dari Elan, maka pasti Elan akan menjemput paksa dirinya. Sial, Ella mengumpat kasar. Ella menghempaskan tubuhnya keranjang berguling di ranjang merah itu sambil meloloskan umpatan kasar. Entah Ella tak mengerti kenapa Elan ingin bertemu dengannya. Pun dia tak tahu apa sebenarnya tujuan Elan. Hembusan asap rokok mengempul di udara, lalu menghilang dalam hitungan detik. Aroma alkohol begitu kental di ruangan itu. Elan duduk di kursi kerjanya menatap lurus ke depan dengan jutaan hal berada di dalam pikirannya. Elan mensap vodkanya. Perlahan sudut bibirnya terangkat dikala baru saja mengirimkan pesan pada Ella. Dia sangat tahu bahwa Ella tak akan mungkin bisa membantah apa yang dirinya katakan. Tuan, sang asisten melangkah mendekat pada Elan dan mengalihkan pandangannya menatap asistennya itu. Ada apa? Tanya dingin dan tegas. Anda baru saja mendapatkan telepon dari Tuan Tadeo. Beliau meminta besok Anda harus menemui beliau, ujar sang asisten beritahu. Elan menghembuskan nafas kesal. Tadeo Hastings, paman kandungnya sekaligus ayah Christian, memang kerap mengganggunya jika dirinya berada di New York. Hal itu yang membuat Elan terkadang malas bertemu dengan pamannya. Nanti aku akan mengatur waktuku, jawab Elan dingin dan datar. Sang asisten mengangguk. Baik tuan. Elan kembali mengisap vodka. Lebih baik sekarang kau pergi. Pastikan kalau anak buah kita masih terus mengawasi Christian. Tuan, Anda tidak usah khawatir. Anak buah kita sudah terlatih. Tuan Christian tidak akan pernah tahu kalau selama ini ada yang membutuhkannya, jawab sang asisten meyakinkan Elan. Elan tersenyum samar seraya menggerak-gerakkan gelas di tangannya. Bagus, itu yang memang aku inginkan. Claudia tidak bisa tidur. Gadis itu sejak tadi sudah memaksa untuk menjamkan mata, tapi nyatanya tetap tidak bisa tertidur. Pikirannya sangat kacau mengingat pertanyaan kakaknya, ditambah sekarang pun Christian belum pulang. Claudia hendak menghubungi Christian, namun dia takut kalau dirinya mengganggu Christian. Gadis itu kini bangkit berdiri dari ranjang dan melangkah keluar kamar. Rasa cemas dan gelisah dalam hatinya membuat Claudia semakin merasa tidak tenang. Claudia memutuskan untuk duduk di taman, melihat langit luas yang megah dan indah. Meskipun dingin, tapi jauh lebih membuat hatinya tenang daripada duduk sendirian di kamar yang sunyi dan senyap. Heningnya malam bercampur dengan angin membuat Claudia sedikit merasakan damai di hati. Semua pikirannya begitu campur aduk dan tak menentu. Lelah pun telah menyelimuti Claudia. Christian yang baru saja tiba tak sengaja mampir dulu ke taman dan mendapati Claudia duduk melamun. Claudia sedikit terkejut mendengar suara Christian. Refleks gadis itu mengalihkan pandangannya menatap benar bahwa memang Christian ada di hadapannya. Christian, kau sudah pulang? Ujarnya pelan dan begitu amat hati-hati. Christian duduk di samping Claudia. Ya, aku baru saja pulang. Kenapa kau di sini, Claudia? Tanyanya, meminta gadis itu untuk bercerita. Dia yakin pasti ada sesuatu yang mengusik Claudia. Claudia menggeleng pelan. Aku di sini karena belum mengantuk. Christian terdiam, menatap dalam manik mata amber Claudia. Pria itu melihat jelas di manik mata amber Claudia kalau ada yang memang ditutupi oleh gadis itu. Christian bukanlah orang bodoh, pun dia sangat mengenal Claudia. Katakan, apa yang mengganggu pikiranmu lagi? Apa orang tamu masih membahas tentang cucu? Ujar Christian menduga. Claudia menggigit bibir bawahnya melihat ke sekeliling penuh waspada. Christian, lebih baik kau masuk kamarmu. Aku takut kalau ada yang melihat kita dan menimbulkan kecurigaan. Mendengar ucapan Claudia membuat Christian menarik tangan Claudia, membawa masuk ke dalam pelukannya. Sontak tentu saja Claudia terkejut mendapatkan pelukan dari Christian. Christian, lepaskan! Claudia mendorong sekuat mungkin dada bidang Christian, namun sayangnya Christian tak melepaskan Claudia. Malah pria itu semakin memeluk erat pinggang gadis itu. Ini sudah malam. Ella dan orang tuamu pasti sudah tidur. Tidak akan ada yang melihat kita.
Christian belai punggung Claudia. Katakan padaku apa yang mengganggu pikiranmu, Claudia. Tanya lagi meminta Claudia untuk jujur bercerita padanya. Claudia terdiam dalam pelukan Christian. Gadis itu sudah tidak lagi berontak. Sepulang aku dari kantor, Ella mengajakku berbicara. Christian menangkup kedua rahang Claudia dan menatap dalam manik mata gadis itu. Apa yang dikatakan Ella? Tanya lagi. Claudia sedikit ragu untuk bercerita. Ella meminta pendapatku. Kening Christian mengerut. Pendapatmu? Pendapat apa? Claudia berusaha mengatur nafasnya. Ella bilang, bagaimana kalau suatu saat dia melakukan kesalahan besar? Apa mungkin kau bisa memaafkannya atau tidak? Melalui wajah Christian berubah mendengar pertanyaan Claudia. Apa maksud dari pertanyaan Ella? Tanyanya. Claudia menggeleng. Aku tidak tahu, Christian. Kau jawab apa? Tanya Christian lagi. Claudia mengesah panjang. Aku hanya bilang padanya, kalau kau pasti maafkannya. Aku tidak banyak bicara karena aku bingung harus mengatakan apa padanya. Christian belai pipi Claudia. Ya sudah, tidak usah difikirkan. Claudia menatap Christian. Aku melihat dari matanya Claudia merasa bersalah. Christian mengecup bibir Claudia. Aku akan mencari tahu, tapi kau tidak usah pikirkan apapun. Claudia terdiam sebentar, lantas gadis itu mengangguk dan memendamkan wajahnya di dada bidang Christian. Tak ada yang bisa dilakukan Claudia, selain percayakan pada Christian sepenuhnya. Christian duduk di kursi kerjanya yang ada di mansion mertuanya. Perkataan Claudia yang menceritakan tentang Ella membuatnya sedikit bingung dan sepertinya ada yang telah disembunyikan oleh Ella. Christian belum kembali ke kamarnya akibat memikirkan perkataan Claudia. Suara dering ponsel berbunyi. Refleks Christian mengambil ponselnya yang ada di atas meja dan menatap ke layar tertera nama Eddie di sana. Tanpa menunda, Christian menjawab panggilan itu. Ada apa? Jawab Christian kalau panggilan terhubung. Tuan, maaf mengganggu Anda. Saya hanya ingin beritahu, saya sudah mengirimkan email rekaman CCTV saat bangunan rubuh di Seoul. Anda bisa melihatnya jika ingin melakukan analisa. Ujar Eddie sopan dari seberang sana. Aku akan melihatnya. Baik Tuan, selamat malam. Christian menutup panggilan telepon tersebut dan buka email masuk. Melihat rekaman CCTV di bangunan Project Giovan Group yang ada di Seoul dan sempat roboh. CCTV diputar. Christian mengamati seksama rekaman CCTV tersebut. Namun tiba-tiba, tatapan Christian teralih pada sosok pria berpakaian hitam berada di balik dinding telah mengambil gambar dirinya dan Claudia. Raut wajah Christian berubah. Dengan cepat dia memperbesar layar ke titik keberadaan pria asing itu. Seketika sorot mata Christian menajam dikala melihat bahwa pria berpakaian hitam itu memakai masker. Pasti demi agar tidak dikenali. Jika seperti ini, maka artinya ada yang mengawasinya dan Claudia selama di Seoul. Tangan Christian mencengkram tajam ponselnya. Rahangnya mengetat. Kemarahan dan emosi melingkupi pria itu. Sial, siapa yang berani bermain-main denganku? Geramnya. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days.